Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melimpahkan kita nikmat berupa nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga di subuh hari ini kita bisa melaksanakan ibadah rutin kita, ibadah salat subuh berjamaah. Dan seperti biasa kita akan membacakan beberapa persoalan. InsyaAllah akan membacakan satu persoalan dari buku yang ditulis oleh tim pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Tanya Jawab Agama Jilid 4 di halaman 67, dan selanjutnya nanti kita akan membahas juga tentang lanjutan bab sholat di Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3. Yang pertama adalah pada pertanyaan tentang sholat yang dilarang. Mungkin sudah bapak-bapak dan ibu-ibu mendengar tentang sholat atau yang dilarang, yaitu tentang waktu sholat yang dilarang. Ada baiknya kita ingatkan kembali. Ada pertanyaan dalam larangan sholat sesudah sholat subuh dan sholat asar, apakah merupakan umum dalam arti sholat sunat dan sholat wajib, sholat jenazah, atau ada pengecualian? Dan adakah perbedaan, misalnya kalau di Mekah diperbolehkan dan di tempat lain tidak boleh? Mohon penjelasannya dari Haji Mulyad Marakurek, ya, Jenuk nomor 335 Jawa Timur. Jawaban dari Majelis Tarjih, di antara hadis yang dipakai sebagai dasar larangan sholat tersebut ialah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa la sholata ba'da al-'asri hatta taghib asy-syamsu. Tidak ada sholat sesudah sholat subuh sehingga terbit matahari, dan tidak ada sholat sesudah asar sehingga terbenam matahari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW 2 rakaat sesudah sholat asar di tempat tinggalnya, dan diterangkan bahwa sholat Nabi SAW itu adalah sholat zuhur yang ditinggalkan. Sehingga dapat diambil pengertian bahwa yang dilarang oleh hadis di atas adalah sholat sunat mutlak apabila sholat itu mempunyai sebab tertentu, seperti misalkan tahiyatul masjid, sholat jenazah dan sejenisnya, diperbolehkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang lanjutan kemarin, yaitu di Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3 halaman 560. Lanjutannya yaitu bagian yang ke-11, tata cara i'tidal, yang dibacakan, bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram dengan membaca doa Sami Allahu liman hamidah. Dan apabila telah berdiri tegak i'tidal, kedua tangan diluruskan ke bawah lalu membaca beberapa doa. Ada doa-doa yang sudah diputuskan oleh Himpunan Putusan Tarjih yang mungkin bapak-bapak sudah sering mengamalkannya. Beberapa doa tidak perlu kita mengamalkan banyak doa yang diajak oleh Rasulullah SAW,
Di himpunan putusan tengah jilid 3 disebutkan ada 4 doa, silahkan dipilih. Yang pertama adalah Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamd, atau Rabbana walakal hamd. Yang pertama Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Ini berdasarkan hadis. Yang Rabbana lakal hamd ini berdasarkan hadis dari Anas, ya, yang ditulis oleh hadis riwayat Al-Bukhari, ya, dari Anas tentang riwayat Rabbana lakal hamd. Kemudian yang kedua ada yang meriwayatkan Rabbana walakal hamd dengan kata wa, ditambah dengan wa. Ini versi dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian yang kedua ada bacaan Allahumma Rabbana walakal hamd, ya, Allahumma, ya, depannya Allahumma Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Yang pertama ada wa-nya Allahumma Rabbana walakal hamd. Yang kedua Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini hadis dari Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Yang kedua versi Abu Hurairah yang tidak ada wa-nya juga dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat juga ada doa ketika kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'al wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abi Aufa, ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi ada 4. Tadi yang ketiga lupa saya sampaikan. Yang ketiga adalah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, ini yang ketiga, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini berdasarkan hadis dari Rifa'ah Ibnu Rafi' Al-Juraqi, ditulis oleh Majelis Tarjih. Silahkan memilih. Ada Rabbana, yang pertama Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Yang kedua adalah Allahumma Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Yang ketiga Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Yang keempat adalah Allahumma Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk memilih. Kemudian lanjutannya adalah setelah ruku dengan sempurna dan selesai membaca doa, maka kemudian bangkitlah dari ruku i'tidal. Ini tata cara penjelasannya. Waktu bangkit tersebut membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika bangkit langsung membaca sami Allahu liman hamidah, disertai dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana waktu takbiratul ihram, ya. Berdasarkan beberapa keterangan hadis, diantaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila berdiri dalam sholat mengangkat kedua tangannya sampai setenteng kedua pundaknya. Hal itu dilakukan ketika bertakbir hendak ruku dan ketika mengangkat kepalanya bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hal ini tidak dilakukan dalam sujud. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalil yang menjadi dasar gerakan bangkit dari ruku i'tidal adalah beberapa hadis. Hadis dari Aisyah diriwayatkan an Aisyah qalat, dari Aisyah diriwayatkan bahwa ia berkata, wa kana idza rafa'a ra'sahu min ruku'i lam yasjud
Dan apabila beliau Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari ruku, maka dia tidak langsung sujud yastawiya qa'iman, sebelum berdirinya lurus terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada orang yang qala lil musiin fi shalah, orang yang keliru mengerjakan salat, kemudian bangunlah sampai kamu berdiri tegak, kata Rasulullah. Yang kedua adalah tata cara i'tidal. I'tidal adalah keadaan berdiri lurus sesaat setelah bangkit dari ruku, di mana seluruh ruas tulang berada dalam posisi normal. Hal ini ditegaskan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'di dalam Sahih Al-Bukhari sebagai berikut. Dari Muhammad bin Amr bin Atta diriwayatkan bahwa ia pada suatu waktu duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami menyebut salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Humaid As-Sa'idi berkata, aku orang yang paling hafal di antara kalian tentang salat Rasulullah. Aku melihat beliau apabila bertakbiratul ihram mengangkat tangan hingga setenteng dua pundaknya. Apabila ruku, beliau menempatkan kedua tangan di kedua lututnya, kemudian meluruskan punggungnya. Pada saat i'tidal, beliau mengangkat kepalanya sehingga seluruh ruas anggota tubuhnya kembali ke posisi semula. Ketika sujud, beliau meletakkan kedua tangan tidak dibentangkan atau dirapatkan, dan ujung jari jemari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Ketika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk pada kaki kiri dan menegakkan ujung kaki yang kanan. Dan pada saat duduk di rakaat terakhir, beliau memasukkan kaki kirinya, menegakkan ujung kaki yang satunya, dan duduk di lantai tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari. Posisi tangan saat i'tidal. Pada saat i'tidal, kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah, tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan. Jadi ketika kita posisi tangan di bawah itu tidak digerak-gerakkan atau tidak digoyang-goyangkan. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah sudah cukup, tidak perlu digoyang-goyangkan, karena ada kebiasaan dari kita, bukan maksud untuk membuat-buat gerakan, tapi ada kebiasaan dari kita ketika kita takbir ketika kita sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan kemudian menjatuhkan tangan pada posisi yang sempurna, itu digerak-gerakkan, bukan maksud membuat-buat gerakan, tapi adanya satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh kita. Maka tadi mengatakan pada saat i'tidal, kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah, tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan, dan tidak pula dengan posisi bersedekap. Nanti kita akan jelaskan di sini. Ada di antara kita yang memahami bahwa ketika sami Allahu liman hamidah, posisinya itu berdiri sempurna dengan bersedekap. Hal ini dipahami dari hadis berikut. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang keliru menjalankan salat, idza qumta ila shalah fakabbir summa ma tayassara ma'aka minal Qur'an summarka hatta tatma'inna raki'an summarfa hatta ta'tadila qa'iman summasjud hatta tatma'inna sajidan summarfa hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika
kulliha. Apabila kamu berdiri hendak sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah beberapa dari ayat Al-Quran, lalu rukuklah dengan tumakninah, terus berdirilah sampai tegak, kemudian sujudlah dengan tumakninah, kemudian duduklah dengan tumakninah, lalu sujud lagi dengan tumakninah, kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah, bisa sejajar dengan ujung telinga kita. Ini yang ditarjihkan, bahwa ketika kita melakukan gerakan mengangkat kedua tangan sami Allahu liman hamidah, maka tangan kita, jari kita atau jempol kita itu seolah-olah ingin terkena dengan daun telinga kita. Jadi ada dua gerakan, berdiri sampai tegak lurus, kemudian sujudlah dengan tumakninah, kemudian duduklah dengan tumakninah, lalu sujud lagi dengan tumakninah pula, kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua solatmu. Hadis ini menyebutkan hal-hal yang diperintahkan dalam solat. Hal-hal yang diperintahkan itu karenanya merupakan bagian dari sholat dan wajib dilakukan. Sementara hal-hal yang merupakan bagian dari sholat yang tidak disebutkan dalam hadis ini dilengkapi dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis lain, seperti tasyahud dan salam. Hal-hal yang tidak disebutkan dalam hadis ini dan tidak ada kelengkapannya dalam hadis lain berarti bukan merupakan bagian dari sholat. Memang ada hadis riwayat Ahmad dari Wa'il bin Hujr yang berbunyi sebagai berikut. Dari Wa'il bin Hujr diriwayatkan bahwa ia berkata, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi hiza'a uzunaihi. Summa hina raka'a summa hina qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi fis shalah falamma jalasa halaqa bil wusta wal ibham wa asyara bis sababah wa wada'a yadahul yumna ala fajizihil yumna wa wada'a yadahul yusra ala fajizihil yusra. Dari Wa'il bin Hujr diriwayatkan bahwa ia berkata, aku melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinga. Nah ini maksudnya, ini yang dipakai oleh majelis tarjih. Aku melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya ketika bertakbir, ketika ruku, dan ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan aku melihat tangan kanan beliau memegang tangan kirinya di dalam solat bersedekap. Maka ketika beliau duduk at-tahiyat, beliau melingkarkan jari tengahnya dengan ibu jari dan berisyarat dengan menjulurkan jari telunjuknya, dan beliau meletakkan tangan kanannya pada paha yang kanan dan meletakkan tangan kiri pada paha kiri. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jangan terbalik, Pak. Paha kanan di paha kanan, tangan kanan di paha kanan, dan tangan kiri di paha kiri. Dalam hadis ini Wa'il bin Hujr menerangkan bahwa Nabi SAW bersedekap di dalam sholat, tetapi tidak menyatakan bahwa beliau bersedekap ketika iktidal. Nah ini pembahasan dari majelis tarjih demikian. Dalam hadis ini Wa'il bin Hujr menerangkan bahwa Nabi SAW bersedekap di dalam sholat, tetapi tidak menyatakan bahwa beliau bersedekap ketika iktidal. Kalimat wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi, dan aku melihat tangan kanan beliau memegang tangan kirinya, menggunakan kata sambung wa, artinya dan, tidak menggunakan kata sambung summa kemudian.
Ini berarti bahwa sedekap itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca sami Allahu liman hamidah. Oleh karena itu kalimat tersebut bersifat umum, yakni menunjukkan bersedekap dalam sholat secara umum. Ya, jadi maksud hadis itu Nabi SAW bersedekap setelah takbiratul ihram sampai sebelum ruku. Kami ulangi, maksud hadis ini adalah Nabi bersedekap setelah takbiratul ihram sampai sebelum ruku, dan tidak bisa dipahami bahwa Nabi SAW bersedekap ketika iktidal, dan tidak bisa pula dipahami bahwa Nabi SAW bersedekap ketika iktidal dan tidak bersedekap ketika membaca Al-Fatihah dan surah, dengan alasan penyebutan bersedekap itu sesudah penyebutan ruku, sedangkan sebelum menyebutkan ruku malah tidak disebutkan tentang bersedekap. Tempat melakukan sedekap telah dijelaskan secara khusus dari beberapa penjelasan di awal. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana cara melakukan iktidal ketika sholat yang kita lakukan. Selanjutnya nanti kita akan bahas pada poin yang ke-12 tentang membaca takbir tanpa mengangkat tangan lalu sujud, yaitu cara bersujud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.